Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa Jumpa kembali kembali pada pada video mata video mata pelajaran pelajaran jarak jarak kelas kelas 10 10 semester semester 2. 2. Pada video Pada video pembelajaran kali pembelajaran kali ini, ini kita akan kita akan membahas membahas mengenai mengenai pembentukan pembentukan alam alam Indonesia pada Indonesia masa pada masa purba. purba. Indonesia yang Indonesia yang seperti yang seperti kita yang kita ketahui ini yang ketahui ini yang terdiri dari terdiri dari 17.000 lebih 17.000 lebih pulau pulau pada masa pada masa purba. purba. Ternyata Ternyata bentuknya bentuknya berbeda berbeda dengan seperti dengan yang seperti saat yang ini. saat ini. Nah, Nah, bagaimana proses bagaimana proses pembentukan pembentukan pulau-pulau yang pulau-pulau ada yang di ada di Indonesia Indonesia tersebut tersebut sampai sampai seperti seperti saat ini? saat ini? Mari kita Mari kita simak simak penjelasan berikut penjelasan ini. berikut ini. Nah, Nah, pembentukan pembentukan permukaan permukaan bumi, bumi, pembentukan pembentukan permukaan permukaan di di Indonesia itu Indonesia itu diawali diawali karena karena perubahan bentuk perubahan bentuk permukaan permukaan bumi. bumi. Permukaan Permukaan bumi bumi mengalami mengalami perubahan perubahan bentuk bentuk yang yang terjadi terjadi pada pada ribuan ribuan juta tahun juta yang tahun lalu yang lalu hingga hingga berbentuk berbentuk seperti seperti saat ini. saat ini. Jika kita Jika lihat kita pada lihat pada video video maaf, pada gambar gambar di layar di layar ini, ini, bentuk bentuk permukaan bumi permukaan ini bumi ini mengalami mengalami perubahan perubahan dari dari tahun ke tahun, dan itu terjadi terjadi selama selama jutaan tahun jutaan yang tahun lalu. yang lalu. Diawali dari Diawali dari 225 225 juta tahun juta yang tahun lalu yang lalu yang yang berbentuk berbentuk satu satu menjadi satu menjadi satu benua atau benua atau dikenal sebagai dikenal sebagai Pangea. Pangea. Pada masa Pada ini masa bumi ini masih bumi masih menyatu menyatu menjadi menjadi satu daratan. daratan. Walaupun di Walaupun di sekelilingnya ada sekelilingnya ada masih banyak masih banyak air-air, air-air, tetapi tetapi terbentuk terbentuk juga juga daratan yang daratan yang luas yang luas yang disebut disebut sebagai sebagai Pangea. Pangea. Dalam Dalam perkembangan perkembangan waktunya, waktunya, 25 25 juta tahun juta tahun kemudian kemudian atau atau 200 200 juta tahun juta yang tahun yang lalu, lalu, ini ini mulai mulai terpecah. terpecah. Jadi Jadi bentuk bentuk Pangea ini Pangea mulai ini mulai terpecah terpecah menjadi dua menjadi dua bagian. bagian. Ada Ada Laurasia, Laurasia, kemudian kemudian ada ada Sanuwalen. Sanuwalen. Jadi Jadi dibagi itu menjadi bagi menjadi dua dua bentuk. bentuk. Ini Ini terjadi pada terjadi pada 200 200 juta juta tahun yang tahun lalu. yang lalu. Kemudian Kemudian pada pada 75 75 juta juta tahun tahun kemudian, kemudian, bentuknya bentuknya juga juga mengalami mengalami perubahan perubahan kembali, kembali, sudah mulai sudah mulai terpisah. terpisah. Jadi Di awalnya awalnya ada ada dua dua benua benua besar, besar, kemudian kemudian terpecah terpecah kembali kembali menjadi menjadi tiga. tiga. Ini Ini 135 juta 135 tahun juta yang tahun lalu yang atau lalu pada atau masa pada masa Jurassic. Jurassic. Kemudian Kemudian 70 70 juta tahun juta tahun kemudian kemudian sudah sudah mulai mulai terpisah terpisah agak agak menjauh. menjauh. Sudah Sudah tampak tampak beberapa beberapa benua. benua. Perubahan Perubahan lempengan lempengan ini ini diakibatkan diakibatkan karena karena pergerakan pergerakan dari dari lava yang lava ada yang di ada perut di bumi. bumi. Jadi Lempengan lempengan-lempengan bumi itu bumi itu sampai sampai sekarang sekarang masih masih terus terus berkembang berkembang atau atau mengalami mengalami pergeseran. pergeseran. Nah, ini Nah, ini 65 juta 65 juta tahun yang tahun lalu yang lalu ini sudah ini mulai sudah mulai terbentuk. Ini terbentuk. ada Ini ada dari dari Amerika Amerika Selatan, Selatan, kemudian kemudian Afrika, Afrika, ini ini Eropa, ini Eropa, ini Asia. Asia. Ini sudah Ini mulai sudah mulai terbentuk dan terbentuk, dan proses proses 65 65 juta juta tahun tahun itu itu kemudian kemudian berlanjut berlanjut hingga hingga bentuknya bentuknya sampai sampai sekarang. sekarang. Jadi Jadi benua ini benua sudah ini mulai sudah mulai terpisah-pisah terpisah-pisah dan dan membentuk membentuk kepulauan kepulauan sendiri atau sendiri atau benua-benua benua-benua. sendiri. Ini yang Ini yang terjadi pada terjadi pada masa masa berawal berawal dari dari satu satu induk induk benua, dan kemudian terpisah-pisah terpisah-pisah hingga hingga seperti saat seperti ini. saat ini. Nah, apakah Apakah sampai hari sampai ini hari ini berhenti? berhenti? Tidak. Tidak. Jadi Jadi pergerakan pergerakan lempeng lempeng ini ini masih masih terus terus berlangsung berlangsung walaupun walaupun pergerakannya pergerakannya lama lama sekali. sekali. Jika kita Jika lihat kita ini lihat ini kejadiannya jutaan tahun yang tahun lalu, yang lalu, bukan bukan puluhan puluhan tahun, tahun, ratusan ratusan tahun, tapi tahun, tapi jutaan tahun. jutaan tahun. Jadi Jadi lempeng-lempengan yang lempeng-lempengan seperti saat seperti saat ini masih ini terus. masih terus.
Nah, seperti perkembangan seperti saat ini atau pada masa ini kita masuk pada masa Neozoikum di bagian partai. Jadi Neozoikum itu dibagi dua, ada masa tersier dan ada masa kuarter. Pada masa tersier ini terjadi 1 juta tahun. Jadi kegiatan tektonik ini masih aktif. Kemudian pada masa kuarter itu 600.000 tahun yang lalu. Ini dibagi menjadi dua, ada diluvium atau Pleistocene dan ada alluvium atau Holocene. Diluvium Pleistocene ini terjadi 600.000 sampai 20.000, sedangkan alluvium ini 20.000 sampai 1.000. Jadi kita sekarang masuk pada masa Holocene. Pada zaman Pleistocene ini manusia yang tinggal ada Pithecanthropus erectus, pada masa ini juga dikenal masa glacial atau masa es dan masa es. Kemudian pada Holocene ini manusia yang sudah hidup pada Homo sapiens hingga saat ini. Nah, ini proses terbentuknya kepulauan di Indonesia pada masa Pleistocene. Jadi pulau di Indonesia itu diawali pembentukan dari lempengan Eurasia dan lempengan Australia atau India Plate. Dua lempengan ini yang membentuk Indonesia. Eurasia Plate ini sudah dikenal atau dikenal juga sebagai Sunda. Jadi ada dorongan lempengan dari bawah dari India Plate. Kemudian ada dorongan juga dari Sunda. Kemudian ada dorongan juga dari Pacific Plate melalui Coriolis Plate sehingga membentuk pergerakan. Titik-titik merah ini adalah lempeng. Mengapa Indonesia ini menjadi rawan gempa bumi yang berada di sekitar bagian selatan wilayah Indonesia? Karena bagian selatan wilayah Indonesia ini terdapat jalur aktif pergerakan lempeng. Ketika lempeng ini bergerak, maka akan memunculkan gempa bumi. Jika itu terjadi di laut, maka akan bisa memicu potensi seperti hanya di Aceh, di Padang, kemudian Pangandaran, itu semua terjadi akibat dari pergerakan dari India Plate. Nah, mari kita simak pembentukan permukaan bumi dalam video ini. Nah, di dalam video ini terjadi pada 20 juta tahun yang lalu, kemudian ini mulai bergerak. Ini terjadinya proses pergerakan ini dalam jutaan tahun. Jadi lempengan ini mulai mendorong dari Australia, kemudian dari Pacific Plate juga mulai mendorong, sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini awalnya menjadi satu darat, tapi dalam perkembangannya es air ini mulai terpisah oleh laut. Nah, ini mulai terpisah. Dan inilah naik. Jadi mengapa bagian daerah Indonesia Timur itu berbeda dengan Indonesia Barat? Karena ini pulaunya berbeda pada masa itu. Jadi Indonesia bagian barat ini bergabung dalam Sundaland, sedangkan Lombok berbeda dengan Sulawesi karena dia terpisah. Sedangkan bagian Indonesia Timur ini dari bawah ini dari Australia. Ini mulai terbentuk. Mengapa makanya endemik hewan di
Ini yang dengan Australia itu hampir sama. Nah ini dari Australia. Mulai membentuk bagian Indonesia bagian timur, sedangkan Indonesia bagian barat ini dibentuk oleh Sudan. Ini adalah proses pembentukan Indonesia, pergerakannya dari tahun ke tahun. Ini terjadinya jutaan tahun. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, jika dalam keadaan gambar ini kita bisa melihat kalau 1 juta tahun lalu ini masih menjadi satu. Kemudian 500 juta tahun itu sudah mulai mencair, pergerakannya sudah mulai bentuk Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian 20.000 ini sudah menyerupai bentuk sekarang, meskipun masih ada yang menyatu, karena ini masa pergerakan. Kemudian 12.000 ini menjadi satu lagi karena es mulai mengumpul lagi dan ini membentuk suatu daratan, hingga akhirnya esnya mencair kembali seperti saat ini. Nah, jika kita lihat ini, Indonesia itu dibentuk oleh Sundaland dan Sahul. Sundaland ini membentuk bagian Indonesia bagian barat, sedangkan Sahulan ini membentuk bagian Indonesia bagian timur. Sedangkan Indonesia bagian tengah ini menjadi pulau yang terpisah. Makanya endemik hewan yang ada di bagian Indonesia tengah ini berbeda dengan bagian barat maupun bagian timur. Karena endemik hewannya hanya ada di sini. Karena dulu pulau-pulau ini ternyata terpisah seperti Sulawesi, NTB, Flores, Lombok. Makanya Komodo ini hanya ditemukan di Lombok karena dulu kita bisa lihat dia ini pulaunya terpisah, tidak menyatu dengan Jawa. Beda lagi kalau menyatu, mungkin di Jawa juga ditemukan Komodo, tetapi pada waktu itu ternyata pulau ini terpisah sehingga endemik hewannya juga berbeda. Makanya endemik hewannya ada di Indonesia bagian barat itu hampir sama. Ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Itu ciri khas hampir sama. Nah, tentu saja tidak mungkin ditemukan di daerah lain maupun Australia, karena endemik di dua daerah ini juga berbeda. Nah, kita pembagian masa di Rubium atau Pleistosen ini dibagi menjadi 3, ada Pleistosen bawah yang dikenal sebagai formasi pitangan, kemudian ada Pleistosen tengah atau dikenal sebagai formasi batu, kemudian ada Pleistosen atas atau dikenal sebagai formasi Matokuro. Ini adalah lapisan tanah yang ada di Indonesia, pembentukan lapisan tanah, kemudian masing-masing lapisan ini menunjukkan angkatan yang berbeda. Ini akan menunjukkan bagaimana perkembangan setiap masa dan manusia-manusia yang ada pada masing-masing zamannya. Pleistosen bawah berbeda manusia purbanya dengan Pleistosen tengah manusia purbanya berbeda dengan Pleistosen atas. Maka ini digolongkan menjadi 3. Di Pleistosen bawah itu terjadi 450 tahun sampai 350 tahun yang lalu. Manusianya yang diisi pada saat ini ada Meganthropus paleojavanithus dan Pithecanthropus mojosuensis. Pada masa ini juga terjadi masa glasia dan Kretasium, jadi masa es dan masa es mencair tingkat pertama. Jadi masa es ini terjadi sampai 4 kali. Jadi es, air itu terjadi sampai 4 kali.
Kemudian Pleistosen Tengah atau formasi Kaggle ini terjadi 80.000 juta tahun yang lalu dan 30 sampai 35 juta. Manusia yang meninggali pada masa ini adalah Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus hullensis. Pada masa ini terjadi 2 kali masa es. Jadi esnya muncul, kemudian mencair, muncul es lagi, mencair. Jadi 2 kali masa. Ini pada Pleistosen. Kemudian pada Pleistosen atas itu terjadi 3.500 tahun yang lalu dan 1.500 tahun yang lalu. Manusia yang hidup pada masa ini adalah Homo wajagensis. Nah, terjadi zaman es 1 kali. Nah, ini persebaran manusia purba pada masa Pleistosen. Nah, bisa kita lihat manusia purba ini tidak datang dari Indonesia. Walaupun ada manusia purba yang asli Indonesia, tapi perkembangan selanjutnya itu adalah manusia purba yang datang dari pendatang, dari provinsi Yunnan, Cina. Nah, migrasi yang pertama ini menggunakan jalur darat, kemudian menyebar di daerah Sumatera, Jawa, sampai Kalimantan bagian bawah. Nah, ini dibuktikan dengan jenis manusia yang sama, kemudian hasil penelitiannya juga sama. Jadi persebarannya awal itu melalui jalur. Tentu saja kalau jalur darat, ini teknologinya juga masih sama. Kemudian migrasi yang kedua, ini dari Taiwan, kemudian dia menggunakan jalur lain. Tentu saja dia menggunakan kapal. Jika melihat itu, berarti teknologinya sudah mulai berkembang. Jalurnya dari Filipina, kemudian menyebar di Kalimantan bagian utara, kemudian sampai ke bagian Sulawesi. Ini proses penyebaran manusia purba pada masa Pleistosen. Nah, ini proses jalurnya ada 2. Melalui paparan Sunda, kemudian ada yang melalui jalur laut. Nah, dampak dari pada masa lalu itu terdiri dari beberapa tanah atau lempengan Indonesia. Ini mengakibatkan Indonesia memiliki keanekaragaman yang cukup besar. Nah, peneliti pada waktu itu adalah yang menemukan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Indonesia ini ada 3 bagian wilayah. 3 bagian wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda dari masing-masing wilayah. Ada wilayah Indonesia Barat yang dulunya tergabung dalam Sundaland. Kemudian ada Indonesia Tengah yang merupakan kepulauan tersendiri yang bagian Sulawesi dan Lombok. Kemudian ada Indonesia bagian timur yang terbentuk dari Australia. Nah, dari masing-masing hewan yang ada di daerah-daerah ini menunjukkan perbedaan. Nah, ini yang membuat teori Wallace bahwa Indonesia ini terbagi 3 dan keanekaragaman hayati yang berbeda masing-masing. Kita akan membahas pada masa Holosen. Pada masa Holosen ini ada
manusia purba jenis Homo sapiens, yaitu ras Austromelanesia dan ras Mongoloid. Dua ras ini yang membentuk manusia Indonesia. Nah, ini terjadi pada 10.000 tahun yang lalu, terjadi pada masa glasial akhir, dengan ciri-ciri pada masa glasial ini adalah iklim mulai panas, kemudian es mulai cair, dan terjadi pengentasan daratan akibat luapan air laut, kemudian daratan Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia seperti saat ini. Nah, jika kita lihat ini pembentukannya manusia purba pada zaman Holocene ini ada 3 daerah yang asalnya, 3 daerah asal. Ada Hawabin, ada Domdon, dan ada Bakso. Nah, ini perkembangan manusia purba. Yang merah adalah garis Proto Melayu, yang kuning adalah Deutero Melayu, dan hijau adalah Melanesia. Melanesia ini adalah manusia purba yang punya di daerah sekitar kepulauan Melanesia. Jika kita lihat yang merah ini berasal dari Yunan, berangkat di awal melalui jalur darat, menyebar di Sumatera sampai Jawa hingga Kalimantan. Kemudian jalur yang kedua melalui Filipina, kemudian turun ke Sulawesi, kemudian sampai Kalimantan. Ini pada masa Proto Melayu. Kemudian Deutero Melayu dia melalui darat, Malaysia, kemudian menyebar ke Sumatera, Jawa, bahkan sampai ke NTT. Menyebar juga sampai ke Kalimantan. Nah, kemudian untuk Melanesia ini ada penyebarnya dari Jawa, dia migrasi ke Australia dan menjadi suku asli di Australia. Nah, migrasi pada masa Mesolitikum ini yang pertama diawali oleh bangsa Proto Melayu, yang kedua adalah bangsa Deutero Melayu. Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Nah, perkembangan bentuk permukaan bumi ini, bumi terutama di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, proses pembentukan permukaan bumi ini juga mempengaruhi proses kehidupan manusia purba pada masa. Jika kita lihat bagian selatan Pulau Jawa ini terdiri dari deretan para gunung. Gunung-gunung itu dulunya aktif dan mulai membentuk Pulau Jawa. Nah, di gunung-gunung ini, di bagian selatan ini kebanyakan terdiri dari pulau. Jika kita lihat ini yang oranye itu adalah situs Westhoffen. Westhoffen berarti lebih tua. Situs Westhoffen ini kita lihat ternyata banyak berada di aliran sungai. Itu menunjukkan bahwa pada masa purba, manusia yang hidup pada masa Pleistosen ini masih bergantung pada kehidupan alam, karena dia tinggal di sekitaran sungai. Berbeda pada masa Holocene yang warna kuning ini, dia sudah banyak tinggal di daratan-daratan tinggi, di pegunungan-pegunungan, di gua-gua. Ini menunjukkan bahwa dia hidupnya sudah mulai menetap. Kemudian sudah mulai tempat tinggal, karena berada di beberapa gua-gua. Nah, ini menunjukkan
menunjukkan perbedaan kebudayaan pada masa itu. Pleistocene dia lebih mengandalkan alam, banyak situs-situs yang ditemukan di sekitaran Bengawan Solo, sedangkan pada masa Holocene banyak ditemukan di sekitar pegunungan sekitar Selatan Jawa, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, sampai ke Lumajang. Di Banyuwangi sendiri situs-situs Bakala itu banyak sekali. Sampai saya pernah ke sana itu sapu-sapu itu banyak sekali. Itu akan terletak di sawah, ada di hutan, ada di dekat perumahan penduduk juga. Nah, jika kita lihat tadi situs ada Pleistocene dan Holocene yang berada di Sungai Sangiran itu berarti pada masa Pleistocene. Sampai di Mojokerto ini berada situs Pleistocene. Sedangkan pada wilayah Pacitan, kemudian Tulungagung, ini merupakan masa Holocene karena mulai menetap di pegunungan. Jika kita lihat dalam tabel ini seperti ini, yang nanti akan kita bahas pada selanjutnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.